Kapalku telah berlayar. Dahulu kala ada seorang sufi yang melakukan pengembaraan mengarungi samudera. Entah kejadian apa yang menimpanya sebelumnya. Pendek cerita, perahu yang ditumpanginya itu pecah dan tubuhnya terapung-apung di tengah samudera luas yang bergejolak ombaknya. Tidak sedikit pun ada rasa takut dan cemas. Ia merasa pelindungnya adalah yang maha melindungi. Penolongnya adalah yang maha penolong. Bahkan ia pun merasa dapat berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumpahkan rasa cinta sepuas-puasnya, sambil terus berusaha menahan tubuhnya agar tidak tenggelam dengan menggerakkan kedua kaki dan tangannya. Dari kejauhan muncullah sebuah kapal besar yang mewah bergerak mendekati dirinya. Para anak buah kapal berteriak memanggil menawarkan pertolongan. Tetapi sang sufi hanya diam dan bergumam, "Jika Allah mencintai aku, niscaya akan menyelamatkan aku meski tanpa kapal itu." Lalu para anak buah kapal pun akhirnya tidak melanjutkan upayanya karena si sufi tidak menanggapi barang sedikit pun. Tidak lama kemudian tampak sebuah kapal layar sederhana melintas beberapa meter dari tempat si sufi terapung-apung. Nahkoda kapal tersebut begitu bersemangat berteriak memanggil menawarkan pertolongan, tetapi sang sufi teguh dengan pendiriannya. "Jika Allah mencintaiku, niscaya akan menyelamatkanku meski tanpa perahu ini." Nahkoda mengumpat penuh kesal kepada sang sufi karena pertolongan yang ditawarkannya tidak disambutnya dengan baik. Maka ia mengarahkan kembali kemudi kapalnya ke haluan semula dan terus melaju, menembus riak gelombang dan tidak pernah berhenti, meninggalkan sang sufi yang terus terapung-apung sendirian. Selang beberapa saat berikutnya muncul sebuah sampan kecil yang sedang didayung oleh seorang nelayan. Meski tampak sibuk menebar jala, ia sempat pula melihat sang sufi yang semakin terengah-engah nafasnya dan tampak kecapean menahan berat tubuhnya. Ia dekatkan sampan sambil mengulurkan tangkai dayungnya untuk memberikan pertolongan. Tetapi sang sufi menjawab dengan ucapan, "Jika Allah mencintaiku, niscaya akan menyelamatkanku meski tanpa sampan ini." Pak nelayan itu tampak terperangah melihat reaksi sang sufi. Tangkai dayung yang telah diulurkannya tidak disambut oleh sang sufi. Maka hentakan ombak yang menerpa sampan tersebut menjauhkannya dari sang sufi. Tidak ditahannya dan Pak nelayan pun hanya diam dan menggelengkan kepala keheranan, meninggalkan sang sufi yang bermandi belut. Akhirnya sang sufi kecapean menahan berat tubuhnya. Ia pun tidak mampu lagi menahan hempasan ombak. Tubuhnya terlempar jatuh, kemudian tenggelam ditelan ganasnya ombak lautan lepas. Kisah ini mengandung hikmah berharga bila dijadikan ibrah terhadap berbagai masalah, misalnya dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Hidup di dunia ini tidak ubahnya laksana sedang berada di lautan lepas, sedangkan datangnya kapal, perahu, dan sampan diibaratkan tibanya sebuah kesempatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Apabila tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka akan segera berlalu kesempatan dan waktu itu dari hadapan kita. Waktu itu laksana pisau yang tajam. Artinya, apabila seseorang yang sedang memegang pisau yang tajam itu pandai menggunakan sebaik-baiknya, maka ia akan memperoleh manfaat banyak darinya. Akan tetapi sebaliknya, jika ia tidak menggunakannya, maka bisa jadi pisau itu akan melukai, bahkan membunuhnya. Mari, sebelum nasi menjadi bubur, sebelum pagi berubah menjadi sore atau malam, selagi kesehatan masa muda dan waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba, kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan dilihat karena sedikitnya kesempatan yang datang. Sebab biarpun banyak, bila tidak pandai-pandai menggunakannya, ia akan menenggelamkan kita ke dalam samudera penyesalan.